video ujian skill MKMP 3 dengan topik pengkajian pada sistem persyarafan. Berikut videonya. Nah, pada pemeriksaan sistem persarafan ini ada beberapa hal atau tahap yang akan kita lakukan. Pertama, pada pengkajian tentulah kita harus melaksanakan anamnesa terlebih dahulu. Kita akan melaksanakan anamnesa di mana ada beberapa hal yang kita tanyakan pada pasien. Mulai dari identitas pasien, dari namanya, usia, alamat, dan lain-lain. Lalu juga akan kita tanyakan bagaimana riwayat penyakitnya, bagaimana riwayat penyakit terdahulu, bagaimana riwayat penyakit sekarang, dan juga kita tanyakan bagaimana riwayat penyakit keluarga, dan juga kita akan mengetahui atau kita tanyakan bagaimana dengan psikososialnya, spiritualnya, dan sosial budaya, dan lain-lain. Nah, setelah pada anamnesa, kita akan lanjut pada pengkajian tingkat kesadaran atau GCS. Pada tingkat kesadaran ini ada dua, ada yang secara kualitatif, ada yang secara kuantitatif. Kalau secara kuantitatif itu terbagi tiga lagi. Yang pertama itu adalah dengan respon verbal. Ketika verbal itu tuh kita tanyakan kepada pasien, pasien dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh perawat. Yang kedua yaitu sensori. Sensori ini kita bisa melihat apakah ada kontak mata antara perawat dengan si pasien. Dan yang ketiga motorik. Ketika motorik ini kita meminta pasien untuk melakukan perintah dan ia melaksanakannya. Contoh, kita meminta pasien untuk mengangkat tangan dan kita menahannya atau memberikan tekanan, pasien dapat menahan tekanan yang kita berikan. Itu yang motoriknya. Nah, yang kedua itu adalah secara kualitatif. Kalau secara kualitatif ini ada 6 unsur atau ada 6 pilihan. Yang pertama, kompos mentis. Kalau kompos mentis berarti pasien sadar penuh, dia tahu siapa dirinya, berapa usianya, kenapa dia bisa ada di sana, dan dia paham atau dia mengerti lingkungannya. Yang kedua ada yang namanya apatis. Apatis ini pasien sadar, tapi dia tidak berespon terhadap lingkungannya. Yang ketiga ada namanya somnolen atau letargi. Pada ini pasien itu mengantuk berat dan ketika dia mengantuk berat, tapi masih bisa untuk diberikan rangsangan dan dia masih bisa untuk menjawab. Nah, yang keempat ada yang namanya stupor. Stupor ini pasien benar-benar mengantuk berat, sulit untuk dibangunkan, namun ketika diberikan rangsangan masih ada respon yang diberikan. Nah, yang selanjutnya itu ada yang namanya sporokom. Sporokom ini pasien benar-benar tidak bisa memberikan respon dan tidak ada respon yang diberikan. Dan yang terakhir koma. Koma ini pasien benar-benar tidak ada respon lagi atau bisa yang sering terjadi itu bisa bahkan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan pada rangsang meningeal. Baik Ibu, tadi kita akan sudah melaksanakan anamnesa juga pemeriksaan GCS ya Bu ya. Nah, selanjutnya kita melaksanakan pemeriksaan rangsangan meningeal. Nah, pertama kita akan melaksanakan pemeriksaan pada kaku kuduk dan juga Brudzinski disertai dengan Brudzinski 1. Kita minta nanti kita letakkan tangan di belakang kepala pasien dan kita lihat apakah dagunya menyentuh pada dada atau tidak. Lalu kita lihat rangsangan atau apakah ada rangsangan nyeri pada kaki, pinggul yang dirasakan pasien. Ibu boleh izin saya letakkan tangan di belakang. Saya dinaikkan kepalanya. Ya, baik. Rasanya nyeri Ibu? Oke, tidak. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa dagu pasien tidak menyentuh ke dada, berarti kaku duduknya tidak positif, dan kita lihat juga kakinya tidak terangkat, berarti Brudzinski-nya normal dan tidak ada terasa nyeri pada pasien. Nah, selanjutnya yaitu ada pemeriksaan Carnegie scan dan basic sign. Pada Carnegie scan ini kita minta pasien untuk mengangkat kakinya setinggi 90 derajat dan 130 derajat. Pada basic sign itu sejauh 70 derajat. Dan kita lihat apakah terdapat rangsangan ataupun kita observasi pada wajah pasien dia merasa nyeri atau tidak. Izin Ibu saya angkat kakinya ya Bu ya. Kalau nyeri bilang ya Bu. Oke, baik. Yang angkat. Nyeri Bu? Oke, tidak. Kalau saya seperti ini nyeri? Tidak. Oke, baik. Ini kita lakukan untuk kedua belah kakinya, kiri dan kanan. Itu Carnegie sign. Lanjut yaitu basic sign. Izin Ibu saya angkat kembali kakinya sejauh 70 derajat seperti ini. Rasanya Ibu? Oke, tidak terasa. Oke, bagus ya Bu ya. Berarti pada pemeriksaan ini normal. Nah, yang terakhir itu ada pemeriksaan pada Brudzinski 2. Ini kita minta pasien untuk mengangkat kaki semampunya dan kita lihat apakah ia terasa nyeri di bagian pinggul, di bagian paha ataupun di bagian sendi lainnya. Izin Ibu bisa diangkat kakinya. Oke, lagi. Oke. Rasanya nyeri Ibu? Oke, baik, tidak. Nah, pada pemeriksaan rangsang meningeal ini kita lihat bahwa pasien kita normal. Oke, baik. Selanjutnya, pemeriksaan yang kita lakukan adalah dengan melakukan pengkajian pada saraf kranial.
Ada 12 cara kranial yang akan kita kaji. Kranial 1 atau olfaktorius. Di sini kita akan mengkaji penciuman pasien. Pasien kita minta untuk menutup mata dan meminta untuk menutup sebelah lubang hidung. Lalu kita berikan bau-bauan dan minta pasien untuk menyebutkan bau apa yang kita berikan. Ibu boleh ditutup matanya. Ketika saya berikan bau, Ibu bisa ya Bu menyebutkannya. Ini paku. Ini apa putih. Baik. Dan ini saya buat tangannya. Ini alkohol. Baik. Nah, hal ini kita lakukan di kedua lubang hidung pasien. Saya beri buka lagi matanya, dipasang lagi maskernya. Nah, itu untuk pemeriksaan olfaktorius yang kranial pertama. Baik Ibu, kita akan melaksanakan pemeriksaan ketajaman mata. Di sini kita menggunakan alat yang namanya Snellen chart. Jaraknya dari sini itu 20 kaki ya Bu ya. Nah, nanti Ibu bisa tutup matanya sebelah-sebelah dulu dan Ibu bisa menyebutkan angka atau huruf yang saya sebut, yang saya tunjuk ya Bu ya. Boleh matanya ditutup dulu Ibu. Baik. Ini apa Ibu? N, Ini, Z, ini, Y, ini, V, ini, F, ini, R, ini, S, ini, L, ini, T, ini, P, ini, S, ini, R, ini, H, ini, N, E, ini, B, ini, P, ini, F, ini. V, Oke baik. Nah boleh sebelahnya Ibu. Ini Bu. E, Ini, Z, ini, L, ini, P, ini, F, ini, T, ini, F, ini, R, T, ini. L, Selanjutnya E, ini, H, ini, H, ini, R, ini. H. Oke baik. Baik Ibu, kalau misalnya sudah selesai, Ibu bisa menyebutkan semuanya dengan benar ya Bu ya. Berarti ketajaman mata Ibu bagus ya Bu. Nah, terima kasih Ibu. Baik Ibu. Nah selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan lapang pandang. Nah ini tujuannya untuk melihat seberapa jauh lapang pandang Ibu. Ibu nanti bisa menutup matanya sebelah dan mata kita harus berhadapan seperti ini ya Bu. Nah nanti Ibu bisa sebutkan sampai mana Ibu bisa melihat jari saya. Ibu bisa ditutup matanya sebelah. Baik. Ibu masih bisa nampak? Masih? Oke. Bawah masih Bu? Masih. Samping masih? Ini? Ini Bu? Ini? Baik. Sekarang tutup matanya sebelahnya. Jadi bisa Ibu? Ini? Ini? Baik. Ini? Atas Ibu masih? Ini? Baik. Bawah? Masih. Baik Ibu ya. Nah, penglihatan Ibu baik ya Bu, lapang pandangnya bagus. Nah, pemeriksanya sudah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya ya Bu. Baik. Nah, baik. Selanjutnya itu pada pemeriksaan kranial 3, 4, dan 6. Di sini kita periksa, pertama kita minta pasien untuk mengikuti arah benda atau arah tangan kita. Yang lalu kita lihat bagaimana respon dari mata pasien. Lalu juga kita lihat nanti pemeriksaan pupil, dan terakhir kita memeriksa atau kita perhatikan, kita observasi bagian kelopak mata pasien. Apakah normal atau kelopak matanya seperti jatuh atau lemah. Oke baik Ibu bisa mengikuti arah tangan saya nanti ya Bu ya. Oke baik, bisa diikuti. Oke baik, bagus ya Bu ya. Nah selanjutnya kita akan melaksanakan pemeriksaan pupil. Oke baik, bagus ya Bu ya perkembangan pupilnya. Terakhir kita observasi bagian kelopak mata. Kelopak mata Ibu bagus ya Bu, normal. Nah selesai pada pemeriksaan 3, 4, 6. Kita lanjut ke pemeriksaan kranial berikutnya. Baik, kita akan lanjut untuk pemeriksaan syaraf kranial 5. Pada pemeriksaan syaraf kranial 5 ini ada secara motorik, ada secara sensorik. Pada pemeriksaan secara motorik, kita akan minta pasien kita instruksikan untuk menggerakkan rahang atau menggerakkan gigi ke bagian kanan dan ke kiri seperti sedang mengunyah. Lalu kita akan rasakan, kita raba apakah bagaimana rangsangan ataupun bagaimana pergerakan otot rahang pasien. Nah yang kedua ada secara sensorik, di mana kita akan memberikan rangsangan pada wajah pasien dan kita tanyakan apakah itu terasa atau tidak. Oke baik Ibu, izin ya Bu ya, saya pegang bagian pipinya, bisa digerakkan rahangnya kiri dan kanan seperti mengunyah. Oke baik lagi. Oke baik. Nah otot rahang bawahnya dan rahang atasnya bagus ya Bu ya. Nah selanjutnya saya akan berikan rangsangan. Kalau terasa bisa ya Bu. Terasa
Terasa. Terasa? Terasa. Oke, sebelah sini terasa? Terasa. Oke, baik. Nah, berarti pemeriksaan syaraf kranial 5000 baik dan bagus ya, Bu ya. Nah, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, pada pemeriksaan selanjutnya itu pemeriksaan kranial 7. Di sini ada secara sensorik dan ada secara motorik. Kalau secara motorik, kita akan minta pasien nanti untuk mengembungkan pipi atau tersenyum. Kalau secara sensorik, kita akan memberikan beberapa contoh rasa dan kita minta pasien untuk mencicipinya nanti. Nah, pertama kita akan minta pasien untuk mencicipi ini. Ini tidak ada mereknya, jadi pasien tidak tahu ini apa. Saya dicicipi, Bu. Buka saja matanya, tidak apa-apa. Ini teh. Rasa ya, Bu, pahit ya, Bu. Kalau ini Ini kopi sih. oke. Kalau ini Nah, ini terasa asin. rasa ya, Bu ya. Nah, berarti indera pengecapan Ibu bagus ya, Bu. Nah, sekarang Ibu bisa seperti tersenyum lebar, Ibu. Nah, bagus. Kalau seperti menghubungkan pipi, oke, bagus ya, Bu ya. Berarti otot di sekitar wajah Ibu bagus syarafnya. Nah, baik. Kita lanjut ke pemeriksaan berikutnya. Baik Ibu, yang pertama kita akan melaksanakan uji sensori persepsi bagian pendengaran yaitu di telinga Ibu ya, Bu ya. Nah, ini ada 3 uji, dimana nanti ketika saya mengendapkan katilar utara ini, ketika sudah tidak terdengar suara, Ibu bisa mengangkat tangan ya, Bu ya. Nah, baik, yang pertama uji Weber membedakan antara uji sensori dan tuli sensori dan tuli konduktif ya, Bu ya. Oke, baik. Saya meletakkan di tangan Ibu. Oke, baik. Bagaimana Bu sama antara kiri dan kanan? Sama. Oke, baik. Itu normal ya, Bu. Jika terdengar tuli telinga yang bermasalah itu lebih keras, itu namanya tuli konduktif. Apabila terdengar di telinga yang tidak bermasalah itu lebih keras, itu namanya tuli sensori ya, Bu ya. Nah, yang kedua ada yang namanya uji ringe, di mana itu membandingkan antara udara dengan tulang ya, Bu. Jika saya letakkan ini, sudah tidak terdengar di bawah tangan ya. Saya letakkan nih tulang mastoid Ibu. Oke, baik. Gimana ya, Bu? Suaranya yang lebih terdengar panjang di depan. Oke, di depan itu normal ya, Bu. Nah, yang ketiga ada uji swabah, itu membedakan antara begini di antara dua wajah, di mana pemeriksa harus memiliki pendengaran yang normal ya, Bu ya. Nah, di sini saya akan meletakkan ketika sudah tidak terdengar, Ibu angkat tangan ya, Bu. Nih. Apakah terdengar, Ibu? Oke, baik. Nah, itu normal ya, Bu, tidak terdengar. Apabila itu masih terdengar di pasien, apabila pasien tidak mendengar lagi, padahal itu masih bergetar, itu menandakan bahwa hentakan bunyi memendek di pasien. Oke, Ibu, terima kasih, Bu. Oke, baik. Kita lanjut pada pemeriksaan kranial, syaraf kranial 9 dan 10. Di sini ada 3 hal yang akan kita uji atau kita lihat, kita observasi. Pertama, kita lihat, minta pasien untuk membuka mulut dan mengatakan ah, dan kita lihat apakah palatnya terangkat atau tidak. Dan kedua, kita akan memasukkan sepatel lidah ke dalam mulut pasien dan lihat refleks muntah dari pasien. Terakhir, kita akan coba berikan minum pada pasien dan kita lihat refleks menelan dari pasien. Baik Ibu, kita lanjut pemeriksaan selanjutnya ya, Bu ya. Bisa Ibu diangkat mulutnya, dibuka, sebut A. Oke, baik ya, Bu ya. Nah, selanjutnya kita lihat tadi bahwa palatum pasien itu terangkat. Nah, selanjutnya itu kita masukkan sepatel lidah dan lihat bagaimana refleks muntah pasien. Di sini Bu, saya masukkan sepatel lidah. Oke, baik. Nah, kita lihat seperti tadi. Nah, yang terakhir itu kita minta pasien untuk minum dan kita rasakan bagaimana refleks dari menelan pasien. Ibu bisa diminum airnya. Rasakan di sini. Oke, baik. Kita lihat tadi bahwa refleks menelan pasien itu bagus. Jadi pemeriksaannya normal ya, Bu ya. Selanjutnya itu pada pemeriksaan kranial 11. Di sini kita minta pasien untuk memalingkan wajah ke kiri dan ke kanan dan akan kita berikan tekanan. Lalu kita minta juga pasien untuk meluruskan tangan lalu kita berikan tekanan, apakah pasien bisa menahan tekanan tersebut. Ibu bisa nanti dipalingkan wajahnya ke kanan, Ibu. Baik, kanan. Lagi.
Oke, bagus ya Bu. Ke kiri coba. Oke, bagus ya Bu. Tangannya bisa diluruskan. Oke, saya berikan tekanan, ditahan. Oke, bagus. Nah, pada pemeriksaan ini tekanan yang saya berikan dan pasien dapat menahannya. Berarti pemeriksaannya bagus dan hasilnya normal. Nah, terakhir kita akan melaksanakan pengkajian pada syaraf kranial 12. Ini syaraf kranial terakhir. Di sini kita lihat, kita minta pasien untuk menjulurkan lidahnya nanti, lalu kita minta juga pasien untuk menggerakkan lidahnya ke kiri dan ke kanan. Lalu kita lihat bagaimana pergerakannya tersebut. Ibu bisa dibuka maskernya, bisa dijulurkan lidahnya, digerakkan ke kiri dan ke kanan. Oke, baik, bagus ya Bu ya. Nah, setelah selesai semua pengkajian kita laksanakan, lalu kita dokumentasikan dan kita lihat hasil dari pasien bahwa itu semuanya normal. Nah, selanjutnya itu ketika selesai pemeriksaannya semuanya, nah kita langsung terminasi kepada pasien. Baik Ibu, pemeriksaan sistem persyarafan kita udah selesai, sudah kita laksanakan dari awal sampai yang terakhir tadi ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu? Senang ya Sasya, alhamdulillah semuanya normal. Ya, alhamdulillah semuanya normal ya Bu. Nah, sampai di sini Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sih. Tidak ada ya Bu. Nah, oke baik, terima kasih Ibu atas kerjasamanya. Nah, saya akan kembali ke ruangan saya, jadi Ibu bisa kalau ada apa-apa panggil saya kembali ya Bu. Oke, baik, terima kasih Ibu, saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sos. Oke baik, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.